Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah belajar Pak Guru Rahmat. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Bab 3 untuk kelas 11 SMA, SMK, Madrasah Aliyah. Menelusuri nilai-nilai dalam ceramah. Dengan mempelajari bab ini, maka siswa diharapkan 3.5 mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. 4.5 menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. 3.6 menganalisis isi, struktur, dan kebahasan dalam ceramah. 4.6 mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasan dan menggunakan struktur yang tepat. Bab 3 ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, A. Pengertian ceramah. B. Informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. C. Telah isi, struktur dan kebahasan ceramah. D. Penyusunan teks ceramah. E. Buku pengayaan non-fiksi. A. Pengertian ceramah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Berceramah adalah memberikan uraian tentang sesuatu hal, bisa misalnya pengetahuan dan sebagainya. B. Informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah, jenis-jenis informasi, tanggapan terhadap informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Informasi merupakan pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok isi informasi bisa didapatkan dengan memperhatikan unsur-unsur 5W. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan 1H, bagaimana dalam menyampaikan informasi. Permasalahan aktual adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Cara memahami informasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Menyimak ceramah yang didengar dengan seksama. B. Mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan dalam ceramah. C. Menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. A. Informasi yang menambah pengetahuan. B. Informasi yang mengajari pembaca. C. Informasi yang hanya menyenangkan pembaca atau fiksional. Informasi berdasarkan format penyajian. Bentuk penyajian informasi biasanya berupa tulis, gambar, atau lisan. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa dapat dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. Bidang-bidang kehidupan tersebut antara lain pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Informasi berdasarkan kepentingan. A. Informasi yang menyangkut keselamatan dan kelangsungan hidup pembaca. B. Informasi yang menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Informasi berdasarkan penyampaian. A. Informasi yang disediakan secara berkala. B. Informasi yang disediakan secara tiba-tiba. C. Informasi yang disediakan setiap saat. D. Informasi yang dikecualikan. E. Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.
Tanggapan terhadap isi ceramah dapat berupa pertanyaan, ungkapan, persetujuan, penolakan, kritik, saran, pujian, atau sanggahan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menanggapi teks ceramah sebagai berikut. A. Menyimak ceramah yang didengar dengan saksama sehingga bisa menangkap informasi secara utuh. B. Mencatat pokok-pokok isi ceramah. C. Memberikan tanggapan terhadap materi ceramah, baik berupa kritik, saran, sanggahan, pujian, persetujuan, maupun penolakan. Tanggapan harus disertai alasan dan bukti yang logis. Baik, kita masuk kepada bagian C. C. Telah isi, struktur, dan kebahasan ceramah. Dibagi menjadi unsur-unsur ceramah, struktur teks ceramah, kaidah kebahasan dalam teks ceramah, simpulan isi ceramah. Ada penceramah, ada pendengar atau audiens, ada materi, ada metode ceramah, ada media ceramah. Dalam sebuah ceramah ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Maka ada pengantar materi, ada materi inti. Jadi kalimat imperatif sebagai berikut. 1. Perintah biasa. 2. Permintaan. 3. Mengizinkan. 4. Ajakan. 5. Bersyarat. 6. Sindiran. 7. Larangan. Serta 8. Saran. Kemudian, jenis kalimat baju bertingkat sebagai berikut. Ada hubungan waktu, nomor 1. Nomor 2. Hubungan syarat. Nomor 3. Hubungan pengandaian. Nomor 4. Hubungan tujuan. Nomor 5. Hubungan konsensif. Nomor 6. Hubungan perbandingan. Nomor 7. Hubungan sebab. Nomor 8. Hubungan akibat. Nomor 9. Hubungan cara. Nomor 10. Hubungan sangkalan. Nomor 11. Hubungan kenyataan. 12. Hubungan penjelasan. 13. Hubungan atributif. 14. Hubungan lebih. 15. Hubungan perkecualian. Kemudian kita bagi lagi menjadi kata ganti, kata-kata teknis peristilahan, kata kerja mental, kalimat menjebuk bertingkat, serta kalimat imperatif. Kegiatan menyimpulkan isi ceramah diawali dari hasil catatan pokok isi ceramah dan membuat simpulannya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi ceramah sebagai berikut. A. Simpulan harus memuat seluruh pokok ceramah. B. Simpulan tidak menyimpang dari isi ceramah. C. Simpulan bukan komentar, melainkan ringkasan isi ceramah. Kita masuk pada bagian D, penyusunan teks ceramah. Pertama kita memulai dari topik teks ceramah. Kemudian nomor 2, tujuan teks ceramah. Ketiga, kerangka teks ceramah. Dan keempat, mengembangkan kerangka teks ceramah. Topik teks ceramah adalah pokok pembicaraan dalam ceramah. Topik yang dapat digunakan dalam penyusunan teks ceramah antara lain: A. Masalah pendidikan budi pekerti. B. Peristiwa aktual. C. Pengalaman pribadi. D. Isu budaya. E. Permasalahan sosial. Dan F. Permasalahan remaja. Tujuan adalah maksud atau arah yang akan dituju. Di dalam teks ceramah ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah yaitu memberitahukan sebagai informatif, memengaruhi, persuasif, dan menghibur, rekreatif. Tujuan khusus ceramah merupakan rincian dari tujuan umum.
Kerangka ceramah dapat disusun sebagai berikut. A. Menentukan tema ceramah berdasarkan topik. B. Menulis pokok-pokok isi ceramah. C. Mengembangkan pokok-pokok isi ceramah menjadi paragraf-paragraf padu. Cara menyusun ceramah sebagai berikut. A. Mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok yang telah dicatat menjadi paragraf-paragraf. B. Menyusun paragraf-paragraf menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. C. Mencermati kembali hasil susunan teks ceramah dan merevisi jika ada kekeliruan, baik dalam ejaan, tanda baca, maupun konstruksi kalimat. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawah berikut ini. Buku ini adalah buku referensi yang kami gunakan. Mohon dipelajari dengan baik. Ini adalah referensi tambahan yang kami gunakan. Terima kasih. Kami berharap materi ini berguna dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, sehingga kami lebih bersemangat dalam berkarya. Alhamdulillah, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.